Aplikasinya begini, ketika kita bermain musik di gereja, di dalam pelayanan, seringkali kita mungkin melupakan ini. Ketika kita mengerjakan musik itu dengan berlatih, dengan intinya mengulik musiknya. Kadang-kadang kita lupa mengarahkan ini. Jadi kalau musiknya kita berlatih, memang itu adalah musik secara tubuh, secara fisik yang kita harus latih supaya bisa bagus. Kemudian dalam harmoni, dalam memainkannya, feel dan sebagainya, itu juga sebuah ekspresi secara jiwani kita. Kalau kita dengar musik terus kita bisa enjoy, seneng, enak ya. Itu yang dipuaskan adalah jiwa kita. Jadi kadang-kadang memang musik-musik yang baik, kadang-kadang bukan hanya musik rohani ya, musik umum pun itu bisa memuaskan kita. Tapi ingat, yang diarahkan, yang berpengaruh itu pada jiwa kita. Kita jadi semangat, kita jadi punya perasaan positif, atau bisa juga jadi nersulo tadi, terpengaruh gitu loh. Terpengaruh secara jiwanya. Tapi satu hal lagi, kita memakai musik kita untuk menyembah Tuhan. Dan yang berikutnya adalah berkomunikasi atau mengajak atau mengarahkan kepada roh teman kita, jemaat kita, manusia yang lain untuk bersama-sama menyembah roh Allah. Nah, proses ini itu mengembalikan proses yang tadi hilang di surga. Wah, ini dalam ya. Jadi kalau di surga saya bilang mengenai penyembahan di surga dan Lucifer dibuang karena kesalahannya, dan dikatakan di Alkitab juga dibuanglah bersama dengan Lucifer itu sepertiga isi surga. Maka Tuhan memunculkan kita semua dengan penciptaan kita orang-orang dengan musik ini, itu menyembah seperti apa yang Tuhan mau di dunia dan di surga nantinya, begitu. Nah, jadi sekarang kita, makanya ada yang menulis bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu benar, ya. Karena kita diciptakan salah satunya yaitu untuk menyembah Tuhan. Kalau dihubungkan dengan talenta, saya menulis di dalam buku saya bahwa talenta itu diberikan, ada yang diberikan 1, 2, dan 5. Menurut saya, talenta 1 di dalam musik, atau diberikan talenta 1 tentang musik, itu untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan mau semua orang menyembah Dia dengan musik. Maka Tuhan pasti memperlengkapi setiap orang dengan minimal 1 talenta. Yang kedua, atau talenta yang kedua, yaitu untuk orang-orang yang main musik, yang mengembangkan musiknya lebih dari sekedar musik yang dinikmati. Dia mulai bermain musik, mungkin bisa pelayanan. Itu dari talenta 2, modal 2, ya, modal talenta 2 yang harus dia kembangkan. Nanti kita bisa bahas sendiri tentang talenta. Yang ketiga, yaitu yang diciptakan dengan 5 talenta. Otomatis ini modal yang tertinggi, modal yang paling banyak. Otomatis Tuhan mempunyai harapan ya, mengassign, menugaskan, atau mempercayakan lebih tepatnya, mempercayakan talenta itu untuk dia kemudian memimpin dengan musiknya. Begitu. Nah, kembali kepada musik, kepada roh tadi, ada hubungan. Jadi musik roh itu bukan, musiknya ada di dalam roh, bukan. Musik yang mempengaruhi kepada roh atau menyembah roh Tuhan, itu dimulai oleh tadi tubuh, jiwa, dan roh, maka roh kita. Jadi kalau kita memainkan musik, sepertinya bermain fisik ya, dengan fisik. Wah, memainkan musik, berarti tubuh kita memainkan musik. Yang kedua, waktu kita main musik dan berpikir dan memilih chord-chord, memilih irama, memilih fill in, memilih building up dan sebagainya, itu berarti kita sedang berpikir, kita merasakan, dan kita rindu, berkehendak buat sesuatu dengan musik kita. Itu pasti muncul dari jiwa kita. Gitu ya. Dua hal ini
ada pengaruhnya. Jadi kalau yang satu tadi dari tubuh kita mainkan musik, kita bisa punya pengaruh kepada musik itu kepada tubuh orang lain, buat orang bisa goyang, bisa menari. Kalau perasaan kita bermain musik tadi dengan kehendak dan rasa tadi, itu bisa membuat orang lain yang mendengarnya punya rasa juga. Jadi terpengaruh. Makanya judulnya adalah musik dan pengaruhnya. Jadi pertama musik itu dibuat, dimainkan, kemudian dikomunikasikan, hasilnya adalah mempengaruhi. Mempengaruhi itu pengaruh yang positif ya, berpengaruh gitu. Ada efeknya, ada hasilnya dari kita bermain musik. Jadi kalau saudara cuma bicara, musik seneng-senengan, ya saudara belum sungguh-sungguh bermain musik, belum dewasa dalam bermusik. Nanti 1-2 bulan lagi bosan ditaruh musiknya, enggak main lagi. Berarti ya Anda belum benar-benar bermusik. Tapi untuk teman-teman yang benar-benar bermusik, itu tujuannya sangat dalam, harus dimengerti bahwa ada tujuan-tujuan ini. Jadi kalau orang bikin musik instrumental, dia kalau main dengan sungguh-sungguh, memainkan dengan rasa itu nyampe kepada orang lain. Kalau orang lain suka musiknya, ya bisa karena irama enak, dia goyang, seneng iramanya. Tapi bisa juga mempengaruhi jiwanya. Namanya mempengaruhi itu bisa merubah loh saudara. Jadi kalau musik saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan tendensi yang serius, lakukan terus-menerus, bisa merubah orang. Tadi itu, yang di Chicago itu, orang bisa jadi benci sama polisi, bisa lempar polisi, gara-gara ada lagu yang memang bicara tentang hal itu. Tapi yang ketiga, musik yang berpengaruh kepada roh dimulai oleh orang yang hidup dalam roh, yang serius mengembangkan kehidupan rohnya. Lah, manusia yang dikatakan manusia roh, itu manusia yang bertumbuh secara rohnya. Apa bedanya, Pak? Kalau tubuh ya, itu bangun, lahir, dikasih makan, dikasih susu, kalau sakit dikasih obat, dia bertumbuh secara tubuhnya. Jadi gede, tinggi, gemuk gitu mungkin ya, sehat. Bertumbuh secara tubuh. Yang kedua, bertumbuh secara jiwa. Berarti jiwanya ini berkembang. Berkembang jiwa itu bisa positif, bisa negatif ya. Anak kecil tidak pernah tahu bohong. Suatu ketika, loh kok bisa bohong ya? Siapa yang ngajari? Tidak ada. Jiwa dia berkembang, melihat contoh, dia mikir, pikiran, perasaan, dan kehendak. Mikir dulu, terus merasakan, terus punya karep, berkehendak. Jiwa ini tidak kelihatan, tapi bahaya. Artinya harus diantisipasi ya. Kalau kita bangun tidur pagi, bangun, buka mata. Kita tiba-tiba berpikir sesuatu, terus kita merasakan sesuatu, terus kita punya niat, wah mau begini. Tubuhnya belum apa-apa itu. Tapi jiwanya sudah bangun duluan, sudah bertumbuh duluan gitu. Jadi tubuh dan jiwa bertumbuhnya biasanya seiring usia gitu ya. Kecuali yang tidak normal, tapi secara seiring usia, seiring lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau tubuh roh kita, nah ini keyakinan ya, artinya kalau ini untuk kita yang punya keyakinan bahwa kita di dalam diri manusia kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Maka kalau tadi kita menumbuhkan tubuh dan jiwanya sudah, maka perlu kita menumbuhkan roh kita juga. Dikatakan bahwa roh kita menjadi dewasa. Itu berarti kita bertumbuh secara roh diri kita. Bagaimana caranya? Nah, itu yang disebut kegiatan rohani, ibadah rohani, kebangunan rohani. Maka aktivitas rohani ini otomatis aktivitas yang orang katakan beribadah, berhubungan dengan roh pencipta kita. Karena pencipta kita adalah roh, Allah adalah roh. Maka ketika kita menyembah Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita beribadah dalam kehidupan kita, semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin kita bertumbuh dalam roh kita.
Begitu. Nah, sehingga efeknya apa dengan musik? Yang main musik untuk berpengaruh kepada roh, maka orang yang bermain musik itu harus dewasa atau bertumbuh dalam rohnya juga. Begitu. Jadi kalau kita bermain musik kepada roh, yang ingin mempengaruhi kepada roh tapi tidak mencapai itu, maka tidak akan bisa mempengaruhi secara roh. Ya, dan ini penting untuk para pelayan musik di gereja. Kita berbicara tentang pelayanan musik di dalam ibadah rohani. Maka kalau kita hanya bermain musik secara tubuh dan jiwa, kita suka main musiknya, kita suka lagunya gitu. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita memainkan ini adalah menuju, mempengaruhi, mengarah kepada roh jemaat, mengajak mereka untuk menyembah roh Tuhan, maka kita tidak melakukan tugas kita dengan baik. Kita tidak punya musik yang berpengaruh kepada roh. Jadi ada pertanyaan, kalau menurutku musik juga adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Benar ya? Nah, cara Tuhan berbicara kepada kita. Betul. Jadi Tuhan berbicara, Tuhan itu roh, dia berbicara dengan segala cara ya. Bisa lewat Alkitab yang kita baca, merema buat kita. Ada lewat jawaban doa yang kita sebut mujizat. Waduh, kita minta terus tiba-tiba dikabulkan gitu, terjadi. Wah, terima kasih Tuhan. Bisa sesuatu yang muncul dalam hati. Oh iya ya, waktu setelah kita berdoa, kita mendapatkan jawaban di dalam pikiran kita. Oh iya ya, wah terima kasih Tuhan. Itu iman kita. Keyakinan kita bahwa Tuhan menjawab. Tuhan berbicara kepada kita ya. Nah, kalau musik juga bisa. Jadi musik juga adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Betul. Karena di musik itu ada kata-kata, ada tema. Bahkan tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa musik itu lengkap. Mengarah pada tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi ketika kita mendapatkan musik yang tepat, yang dibuat dengan tepat, dengan tujuan yang tepat, makanya mulai saat ini teman-teman yang main musik, jangan hanya sekedar main musik sekedarnya ya. Bersungguh-sungguhlah dalam bermain musik. Kapanpun bermain musik, bersungguh-sungguhlah. Karena ada pengaruh yang besar, yang kuat, yang baik kepada orang lain. Ada pengaruh yang kita keluarkan dari musik-musik kita. Itu keren banget kan? Jadi lebih dari sekedar apa yang kita pikirkan sederhana dengan musik. Ada orang yang pernah ngomong sama saya bahwa musik itu Tuhan berikan buat saya untuk saya cari duit. Jadi saya bisa musik supaya saya cari duit di musik. Ya benar juga ya, bersyukurlah tentang hal itu. Anda diberi talenta dan Anda bisa hidup di situ. Tapi saya harus sampaikan bahwa awal Tuhan menciptakan Anda dengan musik, itu sebenarnya bukan hanya untuk cari duit gitu. Yang lebih besar dari itu adalah saudara harus memakai musik saudara untuk menyembah Tuhan. Oh iya, saya ke gereja kok. Saya ke gereja, saya pelayanan, main musik di gereja. Tapi yang tahu titik di mana saudara mencapai itu adalah Anda sendiri. Apakah ketika saudara bermain musik itu mengarahkan dengan sungguh-sungguh? Nah, yang bahaya yang ini musik bagian yang terakhir ini yang saya sampaikan ini ya. Antara musik dan seni. Kalau kita bicara tentang seni, di situ ada usaha keras, ada proses belajar dan disiplin untuk mencapai suatu karya, suatu keahlian dalam bermain musik ya. Jadi hanya karya-karya tertentu saja yang layak disebut karya seni, termasuk juga musik. Dibuat dengan sungguh-sungguh maksudnya, disiapkan, dipelajari, berlatih dan sebagainya. Seseorang yang menyebut dirinya pemusik itu tidak akan bermain musik dengan asal-asalan harusnya, ya, karena dia akan bersemangat menggali dan menggali terus seni musik itu, berlatih habis-habisan dan mungkin harus spend money banyak juga ya, keluarin musik untuk belajar, untuk beli apa, beli alat dan sebagainya. Dan itu harus ada arah yang benar. Jangan sampai saudara senang cuma hobi, ya. Nah, permasalahannya begini. Kapasitas seseorang dalam bermain musik
itu yang tadi sampaikan harus sungguh-sungguh sampai kepada tujuan yang akhir tadi, yaitu sampai ke roh. Yang terjadi sekarang begini saudara, dengan kita belajar musik sungguh-sungguh, dengan mengusahakan yang terbaik musik, itu tanpa sadar, tanpa sadar, kita tuh terkunci, terkotak kepada yang namanya seni tadi. Seni itu enggak salah, ya toh? Oh ini seni kok. Aku enggak bicara mengenai pelayanan, aku cuma mainkan seni. Nah, seni ini kata atau istilah yang menurut saya jadi bahaya. Karena dia meletakkan musik yang harusnya kita seriusi sedalam tadi, menjadi nggak apa-apa, nggak usah dalam-dalam, santai aja, biasa aja. Ini seni kok, beda dengan pelayanan. Beda dengan, musik yang untuk roh tadi beda, ini seni. Tapi saya melihat bahwa ini adalah kotak atau jebakan, lebih jelasnya. Untuk kita, kalau kita cuma main di seni-seni dan kita mengagungkan seni, maka kita akan kehilangan titik yang lebih lebar tadi, yaitu bagaimana kita memakai musik kita untuk menyembah roh Allah dan mengajak roh orang lain menyembah Allah. Saya mau bicara mengenai bagaimana kita mengantisipasi dan mengerti dan sadar kita ini lagi di mana nih. Kita sedang bermusik itu hanya having fun? Atau di seni? Udah lebih serius ya? Atau kita mau melakukan lebih dari itu? Nah, dari sini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa Tuhan memanggil kita sebenarnya untuk mengembalikan fungsi musik itu seperti awal Tuhan menciptakannya. Setelah kita tahu bagaimana seharusnya musik bekerja sesuai dengan fungsi dan tujuan awalnya, apakah kita ini sudah bermusik sampai di situ? Saya tidak berbicara mengenai, jadi jadi suci kudus main musik hanya di gereja saja. Enggak. Kita tahu bahwa itu ada pengaruh semuanya. Kita memaksimalkan setiap tujuan itu, pengaruh itu, dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam musik-musik kita. Begitu. Jadi kita tahu porsinya. Misalnya nih, kita punya band wedding. Ya mainlah sungguh-sungguh dengan bermusik, berseni, berlatih yang sungguh-sungguh untuk bisa memainkan musik yang baik. Begitu. Musiknya harus bisa bikin orang goyang, grooving banget. Kalau lagunya lagu romantis, buat suasananya romantis banget, karena saking hebatnya main musik, itu enggak salah. Kita melakukan pengaruh musik kepada tubuh dan kepada jiwa. Lakukan itu. Sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Kalau mau hidup di situ juga tidak apa-apa. Itu bagus. Tapi jangan lupakan bahwa kita punya arah, kita punya pengaruh di dalam musik yang lebih dalam sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak yang menganggap seni ini satu hal yang netral gitu. Seni ini netral memang benar, artinya tidak bicara yang terlalu luas. Tapi hati-hati, ada dua hal. Yang pertama, sebagai seni, sebagai netral, dia bekerja di jiwa manusia. Jadi seni itu yang nikmat itu jiwa. Kadang-kadang kita lihat lukisan. Ada orang, bagusnya, ini mahal. Kita tidak ngerti lukisan, lihat, ngopo iki? Ini tak urak kok mahal. Bagusnya di mana? Kita tidak mengerti seninya. Padahal orang yang seni, yang seneng, yang bisa melihat artinya, mungkin bisa menitikkan air mata ngelihat lukisan. Bisa loh. Terus dia beli mahal-mahal taruh di rumahnya cuma untuk meratapi. Bisa juga begitu. Seni itu di jiwa. Kita dengar musik. Wah, musik ini enak banget ya. Kita sampai bisa, aduh enak. Dengar berkali-kali. Itu tidak hanya mempengaruhi ke telinga kita, seneng enak dengar. Kecuali lagu disco, lagu dangdut joget gitu, pokoknya seneng goyang-goyang. Tapi lagu yang kita bisa resapi secara pikiran, perasaan kita jadi cocok, setuju begitu, itu mempengaruhi di jiwa kita. Waktu kita ngolah seni itu, yang paling dalam, mengolah seni di dalam terdalamnya, itu memuaskan jiwa manusia. Tujuan akhirnya jiwa. Stop di jiwa. Oh, ini bahaya di situ. Stop di jiwa.
Jadi kalau memang tidak salah sih, mau tetap mengerjakan seni tidak salah. Cuma kita harus tahu bahwa itu stop di jiwa. Ketika Anda mengolah jiwa ini terlalu banyak, kebanyakan atau eh, apa ya, hasilnya akhirnya lupa bahwa kita harus juga bahkan lebih mengerjakan musik itu di pengaruh jiwa tadi. Di roh tadi. Kitanya harus bertumbuh secara roh, kemudian memainkan musik itu dan mengkomunikasikan dan berpengaruh kepada roh juga. Ini lebih sulit, bukan lebih sulit ya. Ini lebih butuh konsentrasi, kapasitas, porsi yang lebih, at least berbeda dengan arah waktu kita mengerjakan musik sebagai seni. Yang pertama tadi musik itu, seni itu berhenti di jiwa. Yang kedua, seni itu membuat seseorang tidak bisa melanjutkan kedewasaannya di dalam roh. Kok bisa gitu? Saya bisa katakan memang itu cara setan atau iblis mengkotak kita sehingga kita tidak kembali kepada panggilan Tuhan yang awal tadi. Ya, Tuhan mau kita kembali kepada panggilan awal, yaitu musik itu menyembah dengan musik, dengan orang-orang yang punya musik mengerjakan itu, sehingga hidupnya bertumbuh secara roh dan menyembah dan memainkan musik secara roh. Berfungsi, berpengaruh seperti apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan yang dia ciptakan. Itu iblis tidak mau. Jadi dia berusaha untuk orang tidak menuju ke sana. Caranya salah satunya, itu tadi, di kotak, di seni. Jadi kalau punya teman-teman yang ngulik banget musik, tolong diingatkan supaya dia tetap beribadah, tetap berkomunikasi, punya relasi yang baik dengan Tuhan, supaya dia bisa mengembangkan dirinya kepada yang Tuhan mau, dan dia juga tidak terkunci di istilah seni. Setelah saya sampaikan bahwa seni itu berhenti di jiwa, saya harus sampaikan yang terakhir ini yang paling gak enak. Bahwa seni itu berhenti di dunia. Kenapa? Tubuh dan jiwa kita stop di dunia. Ketika kita meninggal, maka tubuh dan jiwa kita fana, berhenti juga. Maka apa yang kita kejar secara tubuh dan jiwa, itu stop. Berhenti di bumi. Tapi pertumbuhan roh kita tadi, yang membuat kita bisa mengkomunikasikan musik secara roh, itu terbawa terus sampai ke kekekalan, ya, sampai ke surga. Secara kekal kita bisa membawa pertumbuhan kedewasaan roh kita itu. Otomatis ada hubungan ya. Orang yang tidak bermusik aja dia harus bertumbuh secara roh, dekat dengan Tuhan supaya bisa terus sampai ke surga. Apalagi kita yang Tuhan ciptakan dengan musik dan berurusan dengan roh Tuhan. Wah, berarti kita harus mengerjakan kehidupan roh kita dan musik kita itu supaya kita mencapai apa yang Tuhan canangkan, rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi, kalau saudara punya waktu atau saudara punya kerinduan, punya keinginan tahu, saudara boleh baca buku ini. Ini buku Maximize Musicianship. Yang ternyata untuk maximize di dalam musicianship kita, itu bukan usaha manusia. Jadi untuk maksimal dalam kehidupan kemusikan kita, itu bukan usaha manusia. Memang kita harus berlatih sih. Tapi kalau tidak ada destiny, tidak ada perancangan Tuhan, minimal Anda tidak dikasih talenta yang cukup untuk Anda berkembang. Anda tidak punya semangat untuk mengerjakan musik itu, maka Anda tidak akan sampai kepada kemaksimalan itu. Anda berlatih pun secara manusiawi, secara kemampuan, ujung main, luar biasa main karena berlatih terus. Tapi tanpa kemaksimalan dalam pertumbuhan roh tadi, saudara tidak nyampe kepada tujuan Tuhan menciptakan musik di dalam saudara. Jadi kalau ditanya,
oleh Tuhan. Kamu belum nyampe. Lu sudah Tuhan. Aku sudah belajar, sudah main musik sampai keren nih, sudah pelayanan. Tapi kamu belum memainkan musik itu secara roh. Kamu belum mengkomunikasikan musikmu secara roh. Nah, Tuhan bisa tanya seperti itu. Ya, jadi memang panggilannya, destiny kita. Jadi ada hubungan antara musik kita, talenta kita dengan Tuhan. Jadi arah kita diberi musik tidak hanya berhenti di dunia, tapi ingat, yang kasih musik, yang menciptakan musik dan memberikan di dalam kita kapasitas musik adalah Tuhan sendiri. Maka kita harus tahu, kemudian kita harus menjalani, mengerjakannya, dan mencapai harapan Tuhan itu. Itu yang disebut destiny. Jadi rancangan sampai ujung akhirnya udah dirancangkan, disiapkan. Dari rancangan, maksudnya dari desain, dari start desain, sampai perjalanannya, sampai ujungnya, itu semua sudah ada dalam rancangan Tuhan. Makanya ditulis di buku saya, Maximize Musicianship a Destiny, itu memahami rancangan Tuhan tentang musik dan hidup pemusik. Wah, yang belum baca nanti boleh DM ke Instagram ini, nanti bisa pesan, bisa baca di rumah, ya.